Salam adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tentu sehat ya adik-adik ya, puji Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik sekarang kita kembali beribadah ya adik-adik ya. Nah adik-adik, apa saja ya yang akan kita persiapkan sebelum ibadah? Nah yang pertama adalah tentu Alkitab ya adik-adik. Nah yang kedua adalah persembahannya. Nah apalagi? Tentu adalah hati kita dan pikiran kita ya adik-adik. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Segala Puji Syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ya adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah adik-adik kakak mau tanya nih, minggu kemarin yang ikut beribadah siapa saja, boleh tunjuk tangan? Iya, temanya apa ya minggu kemarin? Aku diutus ya adik-adik. Nah kita sekarang juga akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik udah siap kan? Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa dulu. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita juga akan meminta pertolongan Tuhan dan bimbingan Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari semalam tidur kami sampai dengan sekarang Tuhan. Kami bangun dalam keadaan sehat Tuhan, dan kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ini semua karena kebaikan hati Tuhan sehingga kami dimampukan untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, bukalah mata hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya apa yang kami dengar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan bisa kami terima dengan baik di dalam hati dan pikiran kami dan menjalankannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Salam adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan ya adik-adik. Karenanya adik-adik duduk yang manis. Nah untuk adik-adik yang masih di kelas Indria ya, yang belum bisa membaca, bisa didampingi oleh mama atau papahnya. Nah bahan Alkitab pada kebaktian hari ini yaitu dari kitab Amos pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir
Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentunya siap dong. Nah adik-adik, Kakak Nomi mau memperlihatkan sebuah gambar nih. Kakak Nomi punya gambar. Ayo coba kita lihat nih di sebelah sini nih adik-adik. Ada yang tahu ini gambar apa? Coba yang kenceng. Ini gambar apa? Iya benar. Gambar lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini berguna untuk mengatur kendaraan di jalan ya adik-adik ya. Nah, selain itu, lampu lalu lintas juga berguna untuk menuntun para pengendara agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Nah, di lampu lalu lintas ini adik-adik ada 3 warna. Nah, ayo coba kita sebutkan ya. Yang paling atas, ayo ada warna apa? Warna merah, artinya berhenti. Nah, lalu yang kedua nih, yang di tengah, ada warna apa? Warna kuning. Nah, warna kuning artinya berhati-hati. Nah, lalu lampu yang terakhir warna apa yo? Warna hijau yang artinya berjalan. Nah adik-adik, lampu lalu lintas ini harus dipatuhi ya oleh seluruh pengendara yang ada di jalan raya. Baik yang menggunakan motor ataupun yang menggunakan mobil. Nah adik-adik, jika ada satu saja pengendara yang tidak mematuhi lampu lalu lintas, akan terjadi kecelakaan ya. Akan terjadi tabrakan. Nah, dan itu akan membahayakan orang lain. Nah, selain membahayakan orang lain, itu juga tentunya merugikan diri kita sendiri. Nah, setelah terjadi kecelakaan, lalu akan terjadi kemacetan. Nah, itu akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Nah, sama adik-adik ya, pengendara yang tidak patuh itu sama seperti bangsa Israel. Nah, pada saat itu bangsa Israel tidak mau patuh terhadap aturan dari Tuhan. Apa yang adik-adik yang dilakukan oleh bangsa Israel? Nah, mereka menjadi egois ya. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka hanya mementingkan harta kepunyaan milik mereka sendiri. Mereka tidak peduli tuh terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang kesusahan. Sehingga Tuhan Yesus memanggil Nabi Amos. Nah, Nabi Amos diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan penghukuman terhadap bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak mau menuruti aturan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
kita tidak boleh ya seperti pengendara yang melanggar lampu lalu lintas. Dan juga kita tidak boleh seperti bangsa Israel, hanya mementingkan diri kita sendiri. Nah, kita harus mau seperti Nabi Amos. Nah, saat kita nih melihat ada orang yang tiba-tiba tidak mematuhi aturan, misalnya saat kita sedang berada di jalan, kita digonceng nih sama mama atau papa kita, atau sama kakak kita, lalu mama papa kita tidak taat nih terhadap lampu lalu lintas. Nah, kita harus mau ya adik-adik ya berani menegur mereka, walaupun mereka adalah keluarga kita sendiri. Kita harus mau berani berkata bahwa itu tidak boleh ya, bahwa itu tidak benar. Nah, kita harus berani menegur yang salah seperti Nabi Amos. Karena mereka melakukan kesalahan itu akan berdampak yang merugikan orang lain. Nah, ketika kita berani untuk menegur orang yang salah, itu bukan karena kita mau mementingkan diri kita sendiri, bukan ya adik-adik ya. Itu tandanya kita juga mementingkan orang lain. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, apa sih pesannya firman Tuhan pada minggu ini? Pesannya adalah kita harus tetap semangat ya adik-adik ya untuk menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan kita. Nas persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah, adik-adik, persembahan kita masih tetap ya dimasukkan ke celengan. Jadi tidak perlu dititip kepada orang tua untuk dibawa ke gereja, tetapi dicelengkan aja ya adik-adik. Nah, sementara kita memberikan persembahan kita dalam bentuk uang, kita juga akan memberikan persembahan kita dalam bentuk pujian dari lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Kita akan berdoa sekalian doa syafaat dan doa Bapa kami adik-adik. Nah, adik-adik, mulai minggu ini kakak-kakak guru sekolah minggu akan mendoakan adik-adik yang berulang tahun. Tetapi bukan yang berulang tahun juga ya adik-adik, yang sedang sakit juga adik-adik. Ya, nah yang berulang tahun pada seminggu ke depan yaitu Diana, Arkael, dan Jenita. Sedangkan yang sakit teman kita adalah Arkael. Jadi kita akan bawa mereka dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat berguna di gereja Tuhan, di GKP Cikampek. Dan Tuhan, biarlah
persembahan kami juga Tuhan dikelola dengan baik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta dan keluarga, Ibu Bapak para penatua, dan komisi-komisi yang lain. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, berikan sukacita di dalam melayani di rumah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Papa Mama kami ya Tuhan, yang memelihara kami yang penuh dengan cinta kasih ya Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, supaya kami tercukupi akan kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami juga boleh berdoa buat kami Tuhan di dalam sekolah kami. Tuhan juga hadir selalu di dalam hati kami supaya kami ini giat belajar Tuhan, berani Tuhan dalam segala hal, dan kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa ingin berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang berulang tahun, Diana, Jenita, dan Arkael Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bersukacita Tuhan dengan bertambahnya usia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan mereka juga boleh bersukacita Tuhan karena Tuhan berikan kesempatan selalu sehat Tuhan dan panjang umur. Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk teman kami Tuhan, Arkael yang sedang lemah tubuh ya Tuhan, sedang sakit. Tuhan mau hadir, Tuhan mau jamah, dan Tuhan mau sembuhkan teman kami Arkael Tuhan, supaya sembuh dari penyakitnya ya Tuhan. Semuanya Tuhan yang dilakukan oleh orang tua Arkael dalam proses penyembuhan Arkael, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan juga mau berkati bangsa dan negara kami supaya selalu aman dan damai. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik diundang bangkit berdiri kembali ya. Kita akan memuji Tuhan. Lagu tematis kita pada minggu ini dari lagu Aku Berani Tampil Beda. Nah adik-adik ikut ya, ini lagunya menyenangkan ya. Jadi kita harus berani tampil beda ya adik-adik. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Berani tampil beda.
Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan dari lagu Kasih Tuhan Mengiringimu. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik jangan lupa ya, masih tetap menjaga kesehatan ya adik-adik ya. Kita masih harus tetap prokes. Jadi kita tetap memakai masker, kita tetap cuci tangan ya adik-adik ya. Dan tetap juga menjaga jarak ya adik-adik. Apalagi sebentar lagi sudah mau sekolah ya adik-adik ya. Jadi harus tetap ya protokol kesehatan tetap nomor 1 ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.